Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Goli. Saya dari kelas 21 pagi dengan NIM 22003021153. Pada kali ini saya akan membahas mengenai buku kerja saya tentang membangun usaha yang efektif. Tapi sebelum saya membahas buku kerja saya akan memberi penjelasan dulu. Untuk usaha saya itu berjalan di bidang beverage, yaitu mengenai Thai tea. Thai tea adalah sebuah sajian teh rempah khas Thailand yang terbuat dari black tea alias teh hitam dan krim kental manis dan susu evaporasi. Itu sedikit dari saya review mengenai Thai tea. Lalu ini adalah contoh produk saya mengenai Thai tea. Selanjutnya kita lanjut ke buku kerja saya. Di halaman pertama itu ada di rencana bisnis atau business plan. Untuk di deskripsi usaha ada data perusahaan. Untuk nama usaha di Thai tea 555. Untuk tempat itu ada di SCBD di Jalan Tuludong, atas 2 nomor lot 12 RT 5/3 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, di kode pos 12190. Untuk bisnis usaha yaitu usaha berkembang atau menengah. Bentuk usahanya itu adalah minuman atau beverage. Lalu ada di data pengusaha di kolom B itu ada di nama. Nama saya adalah Rehan Goli, tempat datang lahir di Bekasi 3 Juni 2002. Pendidikan sedang menempuh S1 program studi manajemen perhotelan atau SE. Untuk kualifikasi profesi ada di perhotelan. Untuk struktur organisasi selanjutnya di kolom A ini ada pemimpin perusahaan. Saya sendiri, Rehan Goli, yang memiliki tujuan untuk menentukan pencapaian visi dan misi. Pemilik sekaligus pemimpin perusahaan atau usaha. Yang ketiga, memberikan arahan ke organisasi atau karyawan. Yang terakhir ada membuat aturan kerja dan SOP kerja. Yang B ini ada di bagian operasi produksi. Yang pertama adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, lalu membantu pengaturan alur produksi, lalu ada pengawasan terhadap alat dan bahan produksi. Lalu di yang bagian C ini, di bagian jaminan mutu, yang pertama ada meningkatkan kualitas bahan, menambahkan varian rasa atau topping, lalu ada melakukan quality control terhadap produk yang akan dijual. Yang terakhir ada menjamin terlaksananya pengolahan keluhan pelanggan. Lalu di D ini ada di alasan pemilihan bisnis, tingkat keuntungan yang besar serta minat masyarakat lebih besar untuk produk ini. Produk yang ditawarkan secara offline. Secara offline pun memiliki harga yang lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan harga penjualan di toko online. Lalu di yang kedua ini ada analisa pemasaran. Yang pertama di kolom A atau produk. Produk yang kami produksi adalah Thai tea 555. Produk diproduksi dan dipasarkan dalam bentuk satuan. Yang kolom B ini ada lokasi atau distribusi. Itu di lokasi usaha berada di SCBD di Jalan Tuludong atas 2 nomor lot 12 RT 5 RW 3 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta 12190 dan kode 12190. Pelanggan dapat membeli secara langsung offline store atau secara online melalui aplikasi. Ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan sebagainya. Lalu mengenai harga satuan yang kami jual itu ada di harga 25.000 sampai 45.000. Untuk harga disesuaikan dengan segmen target pasar yaitu kalangan menengah hingga atas. Lalu di kolom promosi yang saya lakukan yaitu pembelian 1 Thai tea jika memfollow akun sosial media kami, khusus Instagram, akan mendapatkan free topping, tapi syarat dan ketentuan harus berlaku. Lalu yang ketiga ini ada analisis operasional. A. Desain produk. Untuk nama produk atau jasa di Thai tea 555, karakteristik produk atau jasanya yaitu Thai tea 55 adalah minuman cepat saji yaitu Thai tea. Ada sajian teh rempah khas Thailand yang berbuat dari black tea alias teh hitam, krim kental manis dan susu evaporasi.
Untuk manfaat produknya dari Thai tea itu sebagai antioksidan pada teh hitam dan ada manis, membantu kinerja pembuluh darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan meningkatkan kadar kolesterol baik yaitu HDL. Untuk proses produksi, untuk bahan-bahannya itu ada air, daun Thai tea atau daun teh hitam atau black tea. Lalu ada gula pasir, ada susu evaporasi, ada creamer atau susu kental manis. Lalu ada topping. Topping sini yang kami gunakan untuk free topping sebenarnya sih seperti bentuknya tuh kayak boba gitu sih, kayak bubble. Lalu ada es batu dan secukupnya. Nah itu suatu bahan-bahannya. Lebih lengkapnya lagi bisa dibacakan langsung mengenai takarannya. Untuk proses pembuatannya itu yang pertama rebus air bersama daun teh hingga mendidih. Nah kita ini merebus airnya ini menggunakan kettle jagger. Yang kedua itu ada proses selanjutnya itu matikan api. Maksudnya di sini tuh matikan api, kita akan harus mencabut elektriknya, tutup kettle jagnya, biarkan selama 5 menit hingga berubah warna menjadi pekat. Yang ketiga itu saring teh, lalu tambahkan gula, aduk rata, biarkan agar dingin dahulu. Yang keempat, campurkan kembali dengan susu evaporasi dan creamer atau susu kental manis, dan lalu aduk rata. Yang kelima, sajikan bersama es batu dan topping yang bervariasi. Yang keempat ini ada analisis peluang pasar dan pesaing. Yang A ini ada analisis peluang pasar. Peluang pasar untuk produk ini sangatlah besar karena bahan yang dibutuhkan dapat dicari dengan mudah dan harga terjangkau. Metode pemasaran kami dengan menggunakan sosial media serta endorsement influencer. Sasaran pemasaran kami adalah kalangan menengah hingga ke atas. Yang B, lanjut ke tingkat persaingan. Tingkat persaingan tinggi dikarenakan di lingkungan tempat usaha kami juga banyak yang menjual usaha di bidang khususnya beverage. Khususnya Thai tea juga sih, banyak juga saingan yang berjualan di daerah kami. Lalu ada selanjutnya ada di 5 ada analisis keuangan. Ada di kolom A untuk analisis keuangan ada analisa biaya usaha, biaya tetap. Lalu ada di A biaya tetap. Untuk biaya tetap yang kami lakukan untuk pembelian ruko itu 1 unit sebesar 800 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam jangka 5 tahun ini dari 800 juta dibagi 5 itu 160 juta. Lalu dari 160 juta ini dibagi 5 itu sekitaran per bulannya 13.333.333 rupiah. Lalu ada kettle jack, itu pembeliannya 1 unit di harga 250.000. Untuk jumlahnya di 260.000. Lalu jangka pakainya itu di 2 tahun. Lalu 260.000 dibagi 2, harga jadinya 130.000. Lalu per bulannya 11.000. Lalu ada meja, unitnya yang kita butuhkan ada 4 dengan harga 165.000. Itu dengan harga jumlahnya 260.000 dibagi 2 tahun penggunaan jadi 130.000 dibagi 2 tahun yaitu menjadi 11.000 juga. Yang keempat ada kursi, yang kita butuhkan ada 8 unit 25.000 satuan harga kursinya. Kalau ditotalkan jadi 200.000. Jangka waktunya 2 tahun. Jangka waktu 2 tahun ini dibagi dari 100.000 menjadi 4.167 per bulannya. Lalu ada cup sealer. Berapa unit yang kita butuhkan itu ada 1 aja. Untuk cup sealernya seharga 600.000 dengan jumlahnya 600.000. Jangka waktu 2 tahun 600.000 nanti dibagi dengan penggunaannya dibagi 2 yaitu 300.000 menjadi 300.000. Lalu 300.000 ini dibagi 2 tahun yaitu 12.400 2 tahun ini 24 bulan ya. Lalu ada kemasan. Di kemasan ini kita butuhkan itu ada 5.000 unit dengan harga satuan 1.500. Jumlahnya 5.000 kali 1.500 tadi 7.500. 7.500 untuk jangka 2 tahunan saya kira cukup. Lalu
Untuk per tahunnya itu 7.500.000 dibagi 2 jadi 3.750.000. 3.750.000 ini dibagi 2 lagi, 2 tahun lagi atau 24 bulan, jadinya 156.250. Untuk total penjumlahan dari penggunaan barangnya selama ini untuk jumlah pentotalan dari jumlah biasanya dari yang kuantitasnya itu ada di 808.820.000 rupiah. Lalu untuk yang biaya per bulan ini ada di 13.528.250.3 rupiah. Lalu kita lanjut ke biaya variabel. Ada di uraian pertama itu ada bahan baku atau pokok. Bahan baku atau pokok kita menggunakan black tea. Untuk bahan bakunya yang kita butuhkan itu sejumlah 20 bungkus dengan harga 80.000. 20 bungkus dikali 80.000 sama dengan 1.600.000 sebagai jumlah harganya. Yaitu yang kedua ada bahan pendukung, ada creamer dengan yang kita butuhkan 10 kilo 100.000 dengan harga 100.000. Jadi 10 kilo kali 100.000 sama dengan 1 juta. Lalu ada susah evaporasi yang kita butuhkan ada 100 kaleng. Satu kalengnya harga 16.000 dikali 100 kaleng sama dengan 1.600.000. Lalu ada di topping. Topping itu menggunakan basicnya sih topping itu kayak seperti bubble atau boba. Yang kita gunakan itu 10 kilo dengan harga 50.000. 50.000 dikali 10 kilo sama dengan 500.000. Untuk tenaga kerja kita menggunakan 2 karyawan. Untuk harganya per karyawan itu harganya 1 juta, berarti dikali 2 sama dengan 2 juta. Untuk jumlah harga biaya variabel totalnya itu di 6.700.000. Lalu selanjutnya di total biaya variabel per bulan. Yang ini ada biaya lain-lain per bulan. Nomor uraiannya yang pertama ada transportasi, jumlahnya ada 1. Untuk unitnya per bulan, untuk harga unitnya menjadinya 200.000, jumlah harganya 200. Promosi yang kita lakukan 500.000 dalam 1 bulan, jumlah harga 500.000. Listrik 1 bulan kira-kira 1 jutaan. Lalu kita total seluruh biaya lain-lain per bulan ini ada di 1.700.000. Lalu selanjutnya ada di B, penerimaan dan pendapatan dan RC, rasio usaha. Yang pertama itu ada di jumlah produksi atau layanan. Jumlah produksi atau layanan ada di IT 50 gelas, harga per unitnya 25.000. Penerimaan per harinya 1.250.000 dari 50 pieces kali 25.000. Penerimaan per bulannya jadinya jadi 37.500.000. Nah, untuk total pendapatan laba per bulan sama dengan total revenue dikurang total cost. Jadi 37.500 dikurang 1.700.000 dikurang 6.700.000 dikurang lagi 13.528.250.000,3 dengan hasil total labanya itu di 15.571.749,7 rupiah. Lalu untuk analisis SWOT yang saya pergunakan, yang pertama ada strength. Untuk analisis yang strength ini, yang pertama lokasi store yang dekat dengan sumber keramaian berupa pasar swalayan yang tentunya menjadi misi plus dari usaha Thai tea saya, yaitu lokasi yang saya gunakan berdekatan dengan SCBD di Grand Lucky. Lalu yang kedua ada di kemampuan digital pengusaha untuk memasarkan produknya secara digital. Saya melakukan melakukan di media sosial, khususnya di Instagram. Lalu di B ini ada weakness. Untuk kelemahan, produk Thai tea ini memiliki banyak pesaing, baik dari toko lainnya yang menyajikan produk serupa yaitu olahan minuman seperti bubble drink, float, dan coffee shop. Lalu di sebelah sini ada di opportunities, di kolom C itu ada Thai tea yang digemari oleh masyarakat di semua kalangan sebab banyak memiliki manfaat tetapi rasanya pun tetap bersahabat dan enak sehingga berpotensi pasarnya pun besar. Lalu yang terakhir ada di berkembangnya media sosial dan aplikasi, peran antar membuat potensi konsumen bisa lebih luas. Betul, karena adanya online kita bisa menjual produk-produk kami ini lebih luas. Lalu ada di kolom D ini ada di trade, itu penetapan harga yang berbeda antara beli langsung dan menggunakan aplikasi dapat mengancam loyalitas konsumen. Ya mungkin sebagian konsumen akan merasa terbeda-bedakan oleh harganya karena setiap penjualan di online
akan dikenakan biaya charge ataupun layanan online tersebut. Kita lanjut ke kesimpulan. Yaitu membuka orderan Taiti melalui aplikasi pesan antar sambil mendorong pembeli untuk membeli langsung dari store menggunakan packaging yang menarik. Itu harus kita menarik pelanggan menggunakan packaging yang menarik. Lalu bekerjasama dengan supplier black tea dan topping agar bisa memilih teh dan topping-topping berkualitas dan beraneka dengan harga yang lebih rendah. Jadi kita harus menambah selalu evaluasi yang ada di menu-menu yang bisnis yang kita buat. Jadi sekedar aja itu dari saya untuk mengenai bisnis saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.